Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kelihatan dari mukanya, auranya. Alhamdulillah. Gimana Oke, kabarnya, Pak. Frans? Kabar baik Pak sekarang. Alhamdulillah. Walaupun masa pandemik memang ya, tapi Aman ya. kita harus jaga kesehatan Yes. dan protokol Yes. kesehatan dari pemerintah. Kayak kita jaga satu jarak ya. Nah, ini Jarak social aja, distancing, Alright. jadi biar tetap aman. Nih Pak, akhirnya saya bisa ketemu sama Bapak nih. Dari sekian lama sepertinya. Ya, Kemarin- terakhir di Director Summit ya. Itu Jadi sebelum itu, setelah itu ada lagi? Belum? ada sih, ini kan mau ketemu janjian tapi cancel mulu Pak. Aduh, Oh, iya. Akhirnya sekarang Alhamdulillah ya nih. bisa ketemu. Saya juga jarang ke kantor karena work from home. Asik. Nah gini Pak, jadi Ya. saya kemarin maksudnya Hmm. udah nonton episode 1, episode 2. Mhm. Itu kan tentang perusahaan, Mhm. terus juga dengan segala kelegalannya, Yes. komplit surat-suratnya, terus tentang produk, Mhm. itu ngomongin pabrik dan kecepatan produksinya. Saya Yes. lihat sih gila itu. Alhamdulillah. Berarti kan ini bisnisnya bisnis gede nih Pak. Iya dong. Nah ini yang saya tertarik mau dibahas nih Pak. Ini kan bisnisnya gede. Mhm. Saya mau bahas tentang pasti dalam bisnis gede ini ada strategi atau plan yang benar-benar matang dong. Iya dong. Dan kelihatan Tentunya. juga dari berjalannya udah berapa tahun Pak? Ini masuk tahun ke-8. Tuh, tahun Ya, ke-8. Tahun Dan ke-8 di 2020 akhir nanti masuk ke tahun ke-9. Jadi udah mau 9 tahun. ya, itu gede. Nah, yang jadi pertanyaan tuh sebenarnya kan banyak tuh bisnis model nih. Yes. Nah, bisnis model yang dipakai di TSI ini apa sebenarnya Pak? Kita menggunakan bisnis model penjualan langsung, direct selling network marketing. Kalau kita mengenalnya MLM. Kalau familiarnya MLM, MLM nih Pak. mukanya udah beda nih. Direct selling network marketing. Yakin tuh Pak? Yakin? Pure. 100% Nggak pure. ada Oke. Nggak ada. Nah, ini menarik nih Pak. Maksudnya Nah, banyak model perusahaan-perusahaan lain juga ada yang besar juga, tapi ini milihnya MLM. Oke, saya punya beberapa Kayaknya punya insight, cerita dengan- punya cerita, punya insight yang ya agak-agak seperti. lanjut. Cuman saya mau nanya dulu tentang sejarah MLM deh. Sebenarnya di dunia MLM itu lahir atau mulai dari kapan Pak? Terus boleh cerita Ya. sedikit nggak? MLM ini cikal bakalnya dari penjualan langsung atau direct selling. Makanya Ya. selalu melekat, MLM itu selalu melekat dengan direct selling, multi level marketing, direct selling, network marketing sejak tahun 1886. Bayangin. 1886. Berarti almost 2 abad tuh lamanya. Oh iya. Almost 2 abad, almost sih. 100 tahun 1886. lebih. Iya. Itu berarti sebelum Hmm. merdeka ya berarti. Wow, zaman Perang Dunia I kali ya. Nah, itu kan sebenarnya udah ada model bisnis. Itu 1886. Berarti bisa saya katakan sebenarnya udah ada model-model bisnis yang lain sebelum ada MLM. kan ya? Benar. Nah, pertanyaan saya, ini kan berarti kayak sebuah inovasi atau dobrakan baru. Nah, pertanyaan kenapa MLM ini muncul, itu motifnya apa sih atau alasan reason kuatnya kenapa dijadikan MLM ini lahir? Pertanyaannya sebetulnya MLM itu lahir dari direct selling ya. Nah, Oke. direct selling ini sejarahnya 1886. Jadi kalau boleh dibilang sejarah network marketing, mungkin pada saat sudah mulai bagaimana ketika setelah 1886 ini ada tahun 1939 sependek ingat saya. Jadi kan kalau direct selling itu ya contoh, aku jualin langsung satu barang dari pabrik ke Frans. Nah Oke. itu namanya direct selling. Itu direct selling. Direct ya. selling. Kemudian Frans merasakan manfaat dari produk ini. Oke. And then Frans juga menggunakan, kemudian Frans tanya, boleh dong Pak Pur, saya juga mau jualin ke teman saya namanya Zena. Tuh, namanya Zena. Ya. Oke. Kemudian Frans jualin tuh ke Zena, boleh, sok aja. Nanti ngambil barangnya dari aku ya, kamu beli dari aku. Atau langsung aja ke perusahaannya. Tapi aku akan bilang ke perusahaan bahwa kamu kenal produk ini dari aku. Oke. Nah kemudian Frans ngejual ke Zena, tapi setelah ada referral dari aku. Nah akhirnya jadilah namanya MLM atau network marketing berjenjang. Oke. Nah, itu sejak tahun 1939, 1941 yang kemudian kita kenal nama bisnis network marketing namanya Amway. Nah itu sejarah. Jadi kalau dibilang kapan, itu udah lama dari tahun 1886. Cuman kalau misalnya network marketingnya itu sendiri, itu sudah mulai awal-awal kesininya ya, karena berjenjangnya itu tadi. Gitu. Nah tapi maksud saya apa yang bikin beda gitu loh dari model bisnis yang lain gitu? Yang MLM. bikin beda adalah tadi penjualan langsung itu jadi directnya, langsungnya, tidak melewati jenjang pabrik besar ke distributor utama, ke retail, ke toko-toko besar. Jadi dia langsung
konsumen merasakan produknya, langsung bisa merasakan peluang usahanya untuk menjual langsung. Kalau kayak gitu berarti saya mencium ini nggak karena langsung ya, karena nggak ke distrib kan biasanya kalau ada agen besar, agen besar, sedang, agen kecil. Itu butuh sponsor, itu butuh promosi, Pak. Yes, sehingga ketika agen itu memasarkan tidak memiliki kesulitan karena orang berbondong-bondong datang karena orang tahu, oh ini di iklan ada ini, carinya di mana ya? Contoh, Frans mau cari satu produk, datang ke let's say ke retail atau ke warung. Ketika kita mau belanja apa, kita udah tahu brand apa yang mau dibeli, ya nggak? Iya. Karena apa? Karena kita udah nonton iklannya. Iya. Nah kalau direct selling, kita yang mengiklankan langsung karena orang yang kita tawarkan produk direct selling itu sendiri, produk network marketing itu sendiri, biasanya orang itu belum tahu ini produk apa, sehingga kita yang menjadi biro iklannya. Itu yang menjadi pembeda. Berarti kan kalau bisnis konvensional atau bisnis yang lainnya, model bisnis lainnya itu biaya iklan dan lain-lain itu kan gede tuh, Pak. Gede banget. Berarti gede banget. MLM nggak pakai iklan nih. Berarti Cost-nya artinya kepada si penjualnya itu tadi, kepada si konsumen yang kemudian ngejual langsung. Oh, berarti kepada bener-bener buat gede. semua orang yang ada di membership itu ya, Pak? Yes. Kenapa itu disebut dengan berjenjang? Ada bonus, ada komisi dan segala macamnya, itu adalah dari dana promosi. Karena kita selain satu, kita itu ketika menjalankan bisnis ini, kita menjalankan juga sebagai seorang konsumennya. Kita juga sebagai seorang penjual. Kita juga sebagai seorang promotor atau mempromosikan. Dana-dana yang kalau misalnya iklan di TV itu hitungannya kan per detik tuh. Bisa belasan juta, puluhan juta. Di Bandung itu untuk satu billboard 1 titik 800 juta per bulan. Iya. Can you imagine? Dana yang sebesar itu kemudian dilimpahkan kepada konsumen, yang mana konsumen mana? Konsumen yang mereferensikan kepada teman, saudara, dan tetangga. Itulah yang menjadi pembeda bisnis yang biasa dengan bisnis yang menggunakan model bisnis direct selling network marketing. Wah, gokil sih, berarti lebih sejahtera dong ya. Seyogianya lebih sejahtera. Ya enggak? Kan daripada uangnya ke pihak ketiga. Nah, itu saya udah kebayang lah. Motifnya berarti bagus, alasannya bagus. Cuman masalah adalah di Indonesia ini ada 2 pertanyaan nih, Pak. Indonesia ini mulainya kapan? Dan saya yakin udah agak lama sih. Dan kenapa dari mulai sampai sekarang itu justru image-nya negatif, Pak? Ya. Well, 1980-an kalau saya ingat itu sudah mulai ramai di Indonesia. Artinya bahkan survei menunjukkan kalau bisnis network marketing direct selling ini, Frans, adalah orang yang bakalan besar sekali bertumbuhnya ketika orang-orang yang ramah, orang-orang yang ketika diajak ngobrol nyambung, orang-orang yang open minded. Pada saat 80-an 90-an mungkin orang-orang Indonesia belum punya ada pengalaman yang tidak baik dengan network marketing. Saya katakan pengalaman, nanti cerita lebih lanjut ya. Boleh. Artinya ketika belum ada pengalaman, ini melihat sebagai peluang bisnis dengan yang disampaikan perusahaannya, produknya, sistem usahanya, yang kemudian orang tertarik. Ya. Yang kemudian di Indonesia sendiri ketika tertarik, kemudian join, ketika join, keniscayaan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Setuju. Beberapa berhasil, banyak banget ya tidak berhasil. Nah ini nih. Nah ini Pak, justru maksudnya stigma negatifnya itu di situ. Stigma negatif itu negatif menurut siapa? Nah gini nih Bu, ini saya nggak asal ngomong, maksudnya gini Pak, karena saya punya pengalaman, punya teman banyak. Nah teman-teman saya ini banyak yang ikutan MLM, direct selling seperti Bapak bilang, ya perusahaannya beda-beda lah. Itu pernah nawarin juga ke saya, cuman saya bilang enggak. Nah setelah sekian lama berjalan, datang lagi tuh teman-teman saya, semua nih. Ini ceritanya tuh, aduh pusing, maksudnya, aduh kayaknya berat, kayaknya ada yang janggal apa, cuman gimana ya? Ya negatif lah intinya. Yes. Kenapa tuh? Loh, ketika orang negatif itu alasannya bisa macam-macam. Satu bisa jadi, nah orang yang, gue mau tanya dulu nih Fran, orang yang bilang negatif ke dirimu itu orang yang berhasil di network marketing atau yang gagal? Nggak ada yang berhasil. Nah, kita define lagi, kegagalannya itu karena apa? Pernah tahu nggak? Atau hanya dengar aja bahwa satu MLM perusahaannya kabur misalnya. 1 tahun 2 tahun dia ada, ternyata tahun ketiga nggak ada, cuman dia nyewa ruko aja. Itu pernah dengar. Itu pernah dengar, cuman teman saya nggak ngerasain. Nggak ngerasain. Oke, yang kedua misalnya, aduh saya gagal di bisnis ini karena saya pelajari sistem marketing plan-nya, saya belajarin rencana pengembangan usahanya, ternyata nggak berhasil juga dijalanin. Aduh sulitnya minta ampun.
Pernah? Ya, itu yang diceritain. Rumit katanya tuh. Rumit. Kayak gimana gitu. Ada lagi satu yang gagal itu bro. Ketika gagal, dia itu ngerasa bahwa ini produknya gue udah pasarin, gue udah sampaikan kepada orang fitur-fiturnya apa. Ternyata satu, harganya mahal. Kedua, dibandingin sama konvensional juga banyak. Iya, Ketiga, aku sih ngerasanya nggak butuh-butuh amat gitu si produk ini. Pernah nggak ngerasain itu? Itu paling banyak. 3 kegagalan itu, dari mulai perusahaan, dari sistem usaha, dari mulai produk. Kemudian orang ngerasa gagal dan orang blaming kepada 3 faktor ini. Berarti sebenarnya negatif itu gagal karena 3 faktor itu. 3 faktor dan kemudian dia blaming kepada 3 faktor ini. Sementara ada satu faktor lagi yang penting nih. Karena mindsetnya belum dibangun. Karena mindsetnya bukan mindset business network marketing, atau mungkin ketika ditawarkan oleh upline-nya itu over promise. Oh, dijanjiin dapat umroh, dijanjiin dapat mobil, dijanjiin dapat rumah mewah, kapal persiar, buat dapat join gabung bisnis. Wah, ternyata jauh amat, nggak sukses-sukses amat gitu. Oke, ini menarik nih, saya mau tadi Bapak menyinggung mindset seperti apa, cuman terus juga udah kebayang juga MLM itu seperti apa yang membuat ini jadi negatif. Saya pengen tanya nih, belum ke dalamnya TS ini. Kayak gimana sih sistemnya? Cuman sebenarnya kita break dulu, Pak. Oke, kita cari refreshing dulu. Alright. Sambil ngopi-ngopi. Oke, ngopinya belum ada. Yan, kopi Yan. Ya, oke, Yan ngopi deh. Kopi ya. Nanti kita dengerin performa dari teman. Sip. Namaku ketika aku ada di pelukanmu, sanggupkah kau hidup bersamaku, memilihku bersama kekuranganku di hidupmu. Serta hatimu
Mantap. Yuk. Oke Pak. Udah siap? Wah, lalu siap. Karena gini Pak, Hmm. soalnya tadi saya udah dengar penjelasan Bapak, oke lah sekarang udah mulai kebayang gitu. Yang darinya mindsetnya udah close minded banget tuh tadi, udah nggak terbuka banget buat MLM itu, nothing lah apalah gitu. Tapi tadi udah dicerahkan sama Bapak. Cuman itu masih dalam koridor MLM secara umum ya. Nah sekarang saya mau nanya lebih dalam lagi tentang di TSI-nya sendiri Pak. Kenapa di TSI? Detailnya lagi nih Pak. Detailnya seperti apa? Nah gini, kan Bapak ini direct selling Yes. atau Penjualan langsung. Penjualan langsung MLM. Apa yang bikin beda? Karena kan kita juga tidak bisa memungkiri di luaran banyak yang miring. Apanya? Nah, yang miring ini dalam artian tadi Bapak udah bahas. Ya. Oh, ternyata ada ini, ada ini. Ada dari perusahaannya, dari Oke. sistemnya, ada dari produknya, right? Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang beda? Apakah TSI menjawab itu semua dari segi sistem MLM yang ada di luaran? Nah, TSI punya bedanya nggak sih Pak? Mungkin maksudnya tadi kan mention produk yang bikin mahal. Apakah TSI produknya seperti itu juga? Atau sistemnya di luar rumit? Apakah tidak rumit di sini? Nah, itu saya pengen tahu bagaimana TSI memakai tools MLM untuk menjalankan bisnisnya. Yes, thank you Frans. Artinya tadi sudah disampaikan juga selain 3 ya, perusahaan, sistem marketing plan dan juga produk, aku sebutin tadi mindset. Artinya bisa jadi perusahaan yang lain pun yang akan saya sebutkan ini adalah perusahaan-perusahaan yang juga bukan berarti perusahaan-perusahaan yang produk, sistem marketing plan dan produknya tidak baik, tapi mindset daripada yang menjalankannya, sehingga mindset ini yang membangun mereka tidak berhasil, kemudian blaming kepada 3 ini. Fakta di lapangan adalah bahwa yang 3 ini pun banyak yang kemudian perusahaan-perusahaan network marketing yang tidak amanah, sistem usaha yang rumit, produk yang kemahalan atau di luaran banyak, tidak eksklusif, itu pun juga menjadi salah satu faktor. Jadi dari 4 faktor ini, TSI berupaya memberikan jawaban dan solusi, meskipun tidak dalam rangka membandingkan dengan perusahaan yang lain. Mindset yang maksudnya itu kayak gimana tuh? Mindset sebagai seseorang yang menjalankan bisnis network marketing. Karena ketika mindsetnya konvensional, sorry to say, akan agak lama tumbuhnya. Karena ketika mindsetnya konvensional, mindsetnya kemudian tidak memiliki pemahaman tentang network marketing itu sendiri. Contoh, di network marketing ini butuh yang namanya investasi, modal. Bukan hanya modal uang, tapi modal waktu, modal untuk pikiran, untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan. Banyak yang menjalankan bisnis network marketing tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, sehingga ketika terjadi tantangan, hambatan, kendala di lapangan, kemudian ia merasa menyerah. Akhirnya blamingnya kemana? Blaming ke produk, blaming ke sistem, blaming ke perusahaan. So TSI mengupayakan sekali mulai dari perusahaan. Perusahaan sistemnya sudah legal, sudah mengantongi izin untuk menjalankan bisnis network marketing. Oke, udah percaya itu. Satu. Satu. Yang kedua, bisnisnya mudah. Mudah ini artinya achievable. Mungkin untuk dicapai. Dan ini perlu data, perlu fakta. Contoh kalau tadi Siupel kita sudah pajang di website. Dan itu bisa dicek ke negara. Benar nggak sih TSI memiliki izin untuk menjalankan bisnis network marketing? Bisa dicek. Boleh, itu fakta, data. Ya. Kemudian sistem marketing plan yang mudah atau achievable atau bisa mungkin dicapai oleh orang. Cek. Ada nggak yang pernah berhasil? Berhasil. Di TSI banyak yang sudah berhasil. Banyak. Yang memiliki penghasilan di atas 20, di atas 30. Per bulan? Pencapaian per bulan, monthly. Ini mulai tertarik nih, Sen. Nanti bukan per kuartal atau per semester nih. Dan itu cash. Karena kita menawarkan cash. Kemudian produknya. Produk yang banyak kemudian tadi yang dikeluhkan temannya Frans ya, produknya mahal, produknya di luaran banyak, produknya nggak kepake atau misalnya beli hanya sekedar untuk menutupi sebagai syarat untuk mencapai prestasi. Nah, di TSI adalah produknya yang konsumtif harian dipakai. Bahkan kalau nggak ada produknya hari ini, dia telepon upline-nya, dia telepon perusahaan, ini gimana sih perusahaan ini, gimana upline, mau nggak sih jalanin bisnis gue, produknya nggak ada, sampai segitunya. Di TSI? Di TSI. Kemudian TSI menawarkan satu produk yang pembandingnya, let's say ya, perusahaan network marketing itu kalau punya produk pasti di luarannya ada konvensionalnya. Mostly, oke. Banyakan. Contoh misalnya produk sabun di network marketing,
produk sabun di konvensional Ada. itu harganya bisa jadi produk network itu 5 kali lipatnya. Oh iya, itu yang dikeluhkan Bener mahal kan? banget Yes. katanya tuh. Jadi Misalnya let's say minuman herbal atau mungkin misalnya suplemen ya, Iya, di luaran konvensional banyak suplemen, kemudian harganya berlipat-lipat. Kita tahu itu adalah untuk promosi dan juga untuk biaya membership. Tapi di TSI kita tawarkan produknya itu yang hampir sebanding, bahkan banyak yang lebih murah dari konvensional. really? Dengan sistem peluang usaha yang bukan hanya mendapatkan manfaat produknya, tapi juga mendapatkan manfaat peluang usahanya. Bentar Pak, jadi harganya untuk produk di TSI itu hampir sama, bahkan ada yang lebih murah Ada dari yang lebih konvensional. murah. Yes. Proven ya. Proven itu artinya bisa dicek. Nah, bagi seorang pebisnis network marketing itu yang paling ditanya pertama pasti apa? Perusahaannya legal nggak? 1. Ya, oke. Kedua, sudah mengantungi izin untuk menjalankan nggak? 2. Oke. Ketiga, punya sistem pemasaran usaha yang gampang nggak? Sistem marketing plan yang gampang nggak? Atau gampang tuh minimal sudah terbukti nggak ada yang berhasil? 2. 3 ya. Keempatnya adalah produknya apa? Setelah Oke. itu mereka butuh untuk gimana sih support sistemnya? Gimana sih daya dukung perusahaannya? Berarti kalau kayak gitu sebenarnya kan kebanyakan blaming yang ada di luar sana, Yes. yang saya dengar itu kan Yes. perusahaannya satu, walaupun itu sih itu saya cuma Ya. dengar dari media-media kayak Ya. perusahaan yang tidak amanah. Tidak mana dan tidak berizin. Tidak Dan berizin. bahkan Frans, ada juga perusahaan yang berizin tapi kemudian fail atau dia melakukan pelanggaran. Artinya, saya tadi mengatakan perusahaannya perlu ada izin. Itu juga nggak jamin. Contoh, Frans punya SIM nggak? Punya Berarti punya SIM itu adalah sertifikat bahwa Anda layak menjalankan kendaraan, Oke. let's say sepeda motor ataupun mobil Mobil, misalnya, SIM A, ya. SIM C. Tapi adakah yang menggunakan SIM C yang sudah mendapatkan SIM kemudian melakukan pelanggaran di jalanan? ada banyak Banyak. karena kebutuhan. Artinya ketika kita memiliki legal, demikian perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan karena alasan ekonomi lah, market fit lah, bagaimana perusahaan bisa bertumbuh lah, kemudian menjalankan cara-cara yang sebetulnya tidak diperkenankan secara izinnya tadi. Nah, hati-hati nih, banyak juga perusahaan. Makanya TSI dalam mengurus izin ini, kita membutuhkan persiapan-persiapan yang matang. Sehingga benar-benar ketika izin ini dikeluarkan, kita perlu sudah fit dengan regulasi tadi. Kita jangan sampai ngelanggar. Melanggar karena semuanya udah dipersiapkan Yes. gitu ya Pak ya. Yes. Iya, soalnya kalau yang ngelanggar sih yang saya lihat, saya lihat nih ya. Ya, mungkin udah mulai gonjang-ganjing di dalamnya karena produknya juga emang susah sih Pak. Ya, kita nggak tahu ya kalau perusahaan lain ya. Oke. Artinya pasti ada reason, ada alasan. Tapi di TSI sendiri kita mengupayakan sekali untuk bisa fit dengan regulasi gitu. Dan produknya memang emang konsumtif ya Pak. Maksudnya Produknya konsumtif, dan produk konsumtif itu salah satunya adalah kita tidak punya sementara ini kita tidak punya pembanding di konvensional yang produk tersebut di network marketing kan. Dia menggunakan bisnis model network marketing. Salah satunya cirinya adalah ketika kita menjalankan bisnis network marketing, pastikan punya produk yang di dalam produk itu sendiri sudah tertera eksklusif distribute by perusahaan network marketingnya. Plus, nanti kita juga di produk kita sekarang sedang revisi, ada tambahan yaitu dipasarkan secara penjualan langsung. Di episode yang kemarin kan kita udah ada tuh yang ada tulisannya dipasarkan secara eksklusif, penjualan langsung. iya. Yes. berarti saya benar. Berarti tadi kan nyinggung tidak ada pembanding. Yes. Berarti memang pelopor atau yang Yes. baru bikin Ya, seperti ini untuk cuma produk sejenis tersebut. TSI. Oke. Berarti kalau kayak gitu kan blaming, balik lagi nih Pak ke blaming yang ada di luar. Itu kan soal perusahaan, Yes. soal sistem yang Ya. ngawang-ngawang. Awang-awang. Awang-awangnya ini yang paling saya dengar dan saya pengen ketawa sih, terus kapal pesiar. Tapi itu banyak juga yang berhasil. Ada juga yang Ada yang memang. membuktikan, hanya memang tantangannya kemudian bagi kita-kita nih ya, lingkup market di TSI itu sendiri. Aduh Pak Pur, kalau kapal pesiar mah mendingan uang mentahnya aja katanya. Atau misalnya kalau mobil mewah mah tacan belum ada garasinya. jadi biar Atau misalnya rumah mewah, gimana parabotnya? Artinya TSI juga menganut satu lagi nih, sistem kompensasi bonusnya itu dalam bentuk cash transfer ya. Bentuk uang. Artinya dengan penghasilan 20, 30 juta, bisa 40 juta atau lebih dari itu namanya financial freedom. Uangnya mau dibeliin apa aja sok aja. terserah Mau kita ya, umroh, Pak ya. itu kan bebas. Iya.
dirimu nggak dipaksa untuk punya harus beli Lamborghini ya, Iya. nanti dipoto di Lamborghini ya. Iya. Sementara kita nggak punya garasi. Jadi optionnya itu lebih luas ya maksudnya. Opsinya lebih freedom. lebih Karena bebas. kalau kita dikasih rumah, Yes. belum tentu juga Belum kita tentu ada butuh, perabotnya, belum juga butuh rumah. Belum lagi kalau ngangsur. Iya benar. Right? Jadi kalau uang ya benar lebih kerasa ya. Jadi Pak ya. kita kas. Kalau Frans ngerti bahasa Sunda gak sih? Oh ngerti. Ngerti bahasa Sunda ya. Kalau di TSI itu ada 3K rumusnya. 3K. Kadele, karaba, karasa. Kelihatan, Terlihat, kerasa, teraba, dan dirasakan manfaatnya. Bisa buat anak sekolah, bisa buat bayar kontrakan, bayar rumah. Alhamdulillah. Oke, jadi itu salah satu jargon yang kuat ada di Salah TSI. satu jargon, dan alhamdulillah members yang masuk ke TSI juga, saya sering mengatakan itu dia butuh yang namanya pemahaman. Sebelum mengamalkan, ilmui dulu. Salah satunya kita dengan ngobrol-ngobrol ini mudah-mudahan juga bisa memahamkan Frans dan juga teman-teman Frans bisa lebih paham lagi bahwa menjalankan bisnis ini sebetulnya mudah. Tinggal bagaimana kita mendapatkan keilmuannya. Iya Gitu, sih. Frans. Saya setuju dan apalagi tadi Bapak mention soal lebih kerasa uangnya ya, itu kayaknya lebih. Nah, lebih butuh ya zaman sekarang apalagi. Berarti udah nggak ada reason atau nggak ada alasan lagi dong Pak ya. Perusahaan udah legal, produk konsumtif, murah. Maksudnya tidak seperti di luaran, tidak ngawang-ngawang. Berarti sebenarnya kalau menjalankan MLM di TSI ini atau direct selling ini, orang udah pasti sukses dong Pak. Ya, tapi tetap balik lagi ketika orangnya butuh open minded ya, mindsetnya juga, cara berpikirnya juga, cara pandangnya juga. Cara pandang itu dihasilkan dari sisi pandang dan sudut pandang. Bedanya apa? Sisi pandang itu kalau kita ngelihat sisi, kemudian ada sudutnya ya. Nah, sudutnya semakin besar, maka sisinya pun makin panjang. Ya, jadi sisi pandang dan juga sudut pandang menghasilkan ruang pandang. Ruang pandang itu perspektif, mindset orang perlu berubah. Salah satunya adalah dengan tetap menjalin silaturahim, membawa produknya, menjelaskan pelan-pelan bahwa sistem usaha ini perlu dibangun oleh 3, perusahaannya, sistem usahanya, produknya, sehingga orang lama-lama akan paham, oh oke, aku bergabung, seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya udah tadi 4 itu apa? Produk dan itu sistem udah. usaha dan mindset. Dan mindset. Sekarang langkah selanjutnya nih misalnya nih, kalau ada saya atau mungkin teman saya yang tertarik, itu langkah-langkah yang biasanya dilakukan setelah yang berminat untuk join itu apa aja Pak? 1, Mungkin lebih ke maksudnya gini sih, biasanya pertanyaannya, oke deh saya kayak kelihatannya tertarik nih. Cuman Mas kan pasti dong itu kan tertarik karena memang presentasinya yang bagus dan sebagainya. Oke, memang punya prospek yang bagus lah ke depannya. Cuman kan pasti orang bertanya lebih ke detail ya nggak sih Pak? Maksudnya tuh lebih ke itu gimana sih, saya harus ngapain aja sih sebenarnya? Pertama, dirimu tadi bilang, oke saya misalnya tertarik, teman-teman saya tertarik. Lihat dulu teman-temannya masih negatif nggak kayak tadi. Kalau Frans kan sekarang udah nggak tahu nih, gue negatif masih nggak atau udah netral. Itu saya mau ngomong nanti deh tapi. Oke, let's say lanjut ya. Saya udah nggak negatif lagi. Udah nggak negatif lagi, berarti netral ya. Iya. Kalau netral berarti teman-teman ketika ditanya lagi bisa ngebenerin dong yang negatif 1. Yang kedua, ketika misalnya teman-teman gabung, jangan khawatir. Ketika bergabung, seorang member TSI akan kita dampingi dalam bentuk apa? Bisa sama upline-nya, sama leaders-nya, bisa juga dia secara mandiri bisa mengakses website kita. Karena di website, kemudian kita bangun platform kayak gini sekarang, Sinergi TV itu salah satunya adalah untuk menemani member TSI dalam menjalankan usahanya. Biar di-remind lagi juga. Karena orang dewasa itu butuh 5-7 kali pengulangan untuk sesuatu hal. Biar jadi habit. Ya, dan setuju. untuk menjelaskan tentang produk, menjelaskan sistem itu nggak bisa sekali 2 kali. Mending kalau upline-nya bisa ngedampingin terus. Nah, ketika temanmu tertarik kemudian gabung dengan members TSI, itu bisa menyaksikan di Sinergi TV maupun di website. Oke, berarti dari sisi support buat biar nggak sendirian banget udah ada. Cuman gini nih Pak, yang jadi kan tadi ngebahas tentang nanti di dalam menawarkan atau prospek ditemenin dan sebagainya oleh upline dan sebagainya. Nah kalau di tes ini kayak gimana Pak cara nawarin dan ya prospeknya gitu, karena di lapangan sebelum-sebelumnya nih pengalaman dari teman-teman saya cerita itu kayak prospek tuh kayak gimana ya, jadi serius, formal, dan gimmicknya tuh kerasa banget gitu Pak. Jadi males gitu loh. Jadi ngebayangin perusahaan network marketing itu adalah diundang ke sebuah hotel, kemudian pakai jas, pakai dasi, apa kabar gitu ya. Satu itu ada sih yang ke rumah, ada yang ke rumah-rumah. Jadi kayak yang gitu ya. Kayak ya bahasanya kayak belusukan bener-bener merakyat gitu ya. Ada sih. Cuman tetap suasananya itu
gimmick gitu loh Pak, maksudnya nggak enak banget dijalanin gitu loh, kayak bukan saya, sedangkan orang-orang nih apa ya dalam menjalankan bisnis atau apa kan pengennya itu apa yang keluar dari dalam diri lah, jangan dibuat-buat seperti itu. Ya, kalau TSI emang gimana Pak? Ya, artinya sama?